Shalom, damai di hati. hati. Puji nama Tuhan, bersyukur senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan doa harapan kami, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan di kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, tentunya dalam renungan MTPJ dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 1 hingga yang ke-14 dengan tema Jadilah Bijak. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan yang terus memampukan kami untuk menikmati hidup dan pelayanan kami. Maka dari itu Tuhan, di kesempatan kali ini kami rindu sharing kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau Roh Tuhan menuntun setiap kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami terus dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap pendengar yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kehidupan mereka diberkati dan terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan harapan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti biasa ya, dalam perenungan MTPJ kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang, kemudian apa yang menjadi pesan teks ya, tentunya dalam Amsal 10 ayat 1 hingga yang ke-14, dan implikasinya ya, berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, Jadilah Bijak. Nah Bapak Saudara, silakan menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab Amsal termasuk dalam bagian kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang merupakan kitab syair dan hikmat. Kitab Amsal adalah gabungan dari berbagai tulisan, terutama nasihat-nasihat praktis yang dalam bahasa Ibrani disebut masyal. Ini merupakan pengertian yang luas, mencakup pepatah, peribahasa, perumpamaan, sindiran, ejekan-ejekan maupun teka-teki perkataan berhikmat dan lainnya. Namanya ditulis dalam pasal 1 ayat 1 sebagai Amsal Salomo. Nama ini sesuai dengan keyakinan tradisi bahwa Salomo itu merupakan kontributor utama dalam kitab ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam menjelaskan jalan kebijaksanaan dan hikmat, kitab Amsal menekankan pada standar nilai-nilai yang tinggi seperti kemurnian, kerajinan, keberanian, kejujuran, penguasaan diri, kebebasan, dan kebaikan. Kitab Amsal mencerminkan hikmat dan kebenaran yang menguntungkan diri sendiri, sekaligus pada waktu yang sama menunjukkan bahwa itu menghormati Allah. Sehingga kata-kata, ajaran-ajaran hikmat ini bersifat khusus karena disajikan berdasarkan atas standar kebenaran Allah. Jadi bukan cuma kata orang tertentu ya, tapi sekali lagi atas standar kebenaran Allah. Nah, pada dasarnya penulisan kitab Amsal merupakan sekumpulan perbandingan yang didasarkan pada pengamatan dan pemikiran yang bertujuan mengajarkan orang-orang untuk bertingkah laku benar. Dan itu disajikan secara praktis dan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan dari kitab Amsal ini dijelaskan secara tegas dalam Amsal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7, yaitu yang memberi tuntunan, hikmat dan pengertian untuk menjalani kehidupan dan berperilaku bijak, benar, dan dalam kejujuran itu sendiri. Tujuan lain dalam penulisan kitab Amsal adalah untuk membentuk karakter yang menjadi suatu gaya hidup dari mengetahui hikmat dan belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Bacaan kita di minggu berjalan ini Amsal 10, kita lihat ini ada di bawah tema besarnya kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, membaca bagian Alkitab kita Amsal 10 ayat 1 sampai 14, kami harapkan tentunya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing sudah membaca terlebih dahulu teks ini. Bagi saya membaca berulang-ulang
itu sudah merupakan langkah awal yang baik saat mau merenungkan firman Tuhan. Sehingga jika kita membaca teks ini, pasti kita akan menemukan apa yang mau disampaikan Allah, apa pesan Allah bagi kita. Dan kami sendiri menemukan 3 hal melalui bacaan di hari ini. Yang pertama, ayat 1 itu mengenai anak yang bijak. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengamsal memulai tulisannya dengan memperkenalkan diri sebagai Salomo. Kalau kita baca bukan hanya di perikop, tetapi pada ayat 1 ini Amsal-Amsal Salomo. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa catatan Alkitab begitu jelas bagaimana Salomo sendiri sebagai seorang yang menerima hikmat dari Tuhan membuat dia dihormati dan dikagumi banyak orang, termasuk raja dan pembesar di zaman kehidupannya. Sehingga tulisan-tulisannya menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dipakai tentunya. Nah, kali ini Salomo memulai quotes-nya, catatannya dengan mengatakan bahwa anak yang bijak akan mendatangkan sukacita kepada orang tuanya. Ini berbanding terbalik dengan anak yang bebal yang menurut Salomo justru mendatangkan duka cita, atau di sini pakai kata kedukaan kepada orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jelas sekali di sini Allah hendak berbicara, ya. Allah mau berbicara mengenai perintah kepada orang tua untuk mengajarkan kebijaksanaan atau hikmat kepada anak-anak, untuk mendidik anak-anak dengan hikmat yang itu bersumber dari Allah sendiri. Dan sebaliknya, anak-anak dapat memegang pengajaran dan kebijaksanaan itu agar dapat membawa sukacita kepada orang tua. Dalam konteks lebih besar, sebagai umat Tuhan, taat perintah Tuhan berarti memelihara kebijaksanaan, dan ini mendatangkan sukacita. Sebaliknya, kebebalan juga mendatangkan kekecewaan dan melukai hati Allah, Bapa pencipta itu. Perbandingan dalam kitab Amsal tulisan Salomo sangat jelas antara bijak dan bebal, antara benar dan fasik, rajin dan malas itu sangat menonjol dalam catatan-catatannya. Nah, kemudian yang kedua, ayat 2-6 mengenai harta benda dan kekayaan. Di sini pengamsal itu bicara mengenai harta benda kekayaan, tapi juga keselamatan yang jelas ini mengenai pemberian Tuhan dalam hidup manusia. Orang yang tidak hidup bijaksana akan memperoleh harta benda, namun kembali semua kerja orang fasik itu tidak diberkati, makanya tidak berguna. Itu sia-sia mau kumpulkan harta dengan kefasikan. Juga dikatakan bahwa yang malas berusaha atau tidak mau bekerja, di ayat 4a, tangan yang lambat membuat miskin, ujung-ujungnya kemiskinan. Karena ditulis di waktu panen saja dia tidur, ya. Ada di ayat 5. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Bapak Ibu Saudara, semua ini sungguh sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang benar. Karena orang benar akan diselamatkan dari maut. Tidak ada kelaparan karena dia mau bekerja dengan bijak, mengumpulkan pada musim panas, catatan pengamsal. Artinya dia tahu bagaimana mempergunakan waktu dan tenaga. Orang bijak tahu bahwa dia diberi waktu hidup untuk diupayakan, dan dia tahu bahwa berkat akan ada di atas kepalanya sebagai pemberian Tuhan. Kita melihat yang ketiga, ayat 7-14 dari pembacaan kita mengenai hubungan dengan sesama. Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini dituliskan perbedaan cara hidup dari yang bijak dan yang fasik dalam membangun relasi dan dalam hidup di antara sesama. Misalnya dapat kita lihat pertama ayat 7 di sini. Yang bijak ingat kepada orang benar yang bisa saja selama hidup memberi teladan kepadanya. Sedangkan orang fasik tidak, sehingga namanya sendiri menjadi busuk. Kemudian yang kedua ada di ayat 8, ayat 10, ayat 11.
ayat 13, ayat 14 di sini, yang bijak itu memiliki hati yang terbuka saat dia dinasihati. Dia menerima masukan orang lain. Mulutnya mengatakan yang benar. Bibirnya penuh pengertian karena dia dituntun oleh akal budi yang berpengetahuan. Ini berbanding terbalik juga dengan yang bodoh. Pada bagian ini dikatakan pengamsal, yang bodoh membiarkan diri jatuh. Ini bayangkan diulang di ayat 8 dan 10 kalau kita baca. Ini untuk menegaskan betapa perkataan sia-sia, perkataan bodoh akan mencelakakan justru diri sendiri. Di dalam mulutnya ada ketidakbenaran atau tidak ada kebenaran sama sekali, sangat berbahaya dan mengancam. Yang ketiga ayat 9, yang bijak itu kita bisa lihat bahwa kelakuannya bersih, artinya tanpa dusta, dapat diteladani dan memegang kebenaran. Sedangkan sebaliknya hidup tidak lurus atau bengkok adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bijak. Dan yang paling terakhir ayat 12 ya. Orang bijak menghidupi kasih sehingga dia akan menjauhi yang namanya permusuhan. Lebih banyak sabar, tidak mau ada pertengkaran. Sedangkan sebaliknya orang bebal itu selalu dituntun oleh hawa nafsunya. Dia penuh kebencian, dia suka pertengkaran. Perbandingan ini menjadi catatan-catatan pertama dari apa yang dituliskan Salomo dalam bacaan kita Amsal 10 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini, jadilah bijak. Menurut Amsal 10 ayat 1 sampai 14, seakan-akan ini himbauan dan nasihat ajakan ya, jadilah bijak. Dapat dengan jelas kita temukan bahwa kata bijak atau kebijaksanaan itu menunjuk pada hidup yang dituntun oleh Tuhan sebagai sumber hikmat. Dia menjaga akal budinya, dia dituntun oleh akal budinya. Melalui Amsal 8 ayat 33 ditulis, dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Kemudian Amsal 9 ayat 9 menulis, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Amsal 13 ayat 20 bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sudah mulai dibedakan ya. Apalagi Amsal 14 ayat 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Sangat jelas, bijak beda dengan bebal. Orang bebal itu dituntun dan dikuasai oleh hawa nafsunya. Makanya tidak berpikir panjang, semau gue. Nggak suka diatur, sesuka-suka hati. Tidak mau diingatkan, tidak mau dinasihati, tidak peduli orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, perenungan hari ini seharusnya memberi kita pesan. Yang pertama, terus hidup bijak. Berdoa selalu minta hikmat Pak Tuhan sebagai sumber hikmat kebijaksanaan itu. Hikmat dunia ini sangat beda dengan hikmat Tuhan. Makanya torang pe pintar, torang pe jago sia-sia dan tidak akan berarti tanpa Tuhan. Jadilah bijak. Yang kedua, jangan jadi bebal, lawannya ya. Jangan berlaku bodoh, jangan bergaul dengan orang fasik yang sembarang mengikuti hawa nafsu. Mabukan menyenangkan, ya suka-suka gue. Kita kok bapak curi, kita yang tanggung resiko, suka-suka gue. Ingat segala sesuatu ada konsekuensinya. Demikian juga memilih menjadi orang bijak ada konsekuensinya. Memilih menjadi orang bebal, tidak mau diingatkan, dinasihati, akan ada juga konsekuensinya. Maka mau pilih yang mana? Orang tua adalah yang terdekat dengan anak, harus menjadi teladan, mempersiapkan dan mendidik agar anak-anak bertumbuh sehat, bertumbuh bijaksana dalam tuntunan Tuhan. Anak-anak yang hidup di dunia yang semakin luar biasa canggih ini, ingat bahwa hikmat
Allah yang mendatangkan kemajuan di semua bidang. Hidup takut akan Allah akan membuat engkau dapat bertahan sekalipun berbagai hal dapat menggoyangkan iman percayamu ya. Karena itu jaga pergaulan, hidup dengan mempergunakan waktu dengan bijak, terus belajar, cari tahu, kerja keras, kerja cerdas agar tidak kelewatan kesempatan. Kita semua, kita anak-anak Tuhan. Marilah kita bijak. Menjadi bijak artinya kita mau menjaga hati, menjaga mulut ya. Sebagaimana bacaan kita, jaga sikap memuliakan Tuhan. Jangan buang waktu untuk membenci dan marah. Sebaliknya hidup dalam kasih. Jangan sia-siakan waktu dengan menunda. Sebaliknya melakukan segala sesuatu dengan mempertimbangkan waktu, tenaga kita dengan hikmat dan kebijaksanaan, mengatur segala sesuatu dengan baik. Menjadi teladan, menjadi lebih bijak dari hari ke hari dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah perenungan firman Tuhan yang boleh kami sharingkan, dan waktu yang akan memisahkan kita akan berjumpa nanti di kesempatan minggu depan. Dan sebelum itu silakan hambanya untuk menutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas anugerah selamat yang Engkau beri bagi kami. Ketika Engkau membuktikan bahwa hanya dengan kasih dan anugerah-Mu kami diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Maka terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan berkarya. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan. Kami sangat terbatas. Kami tidak dapat mengandalkan hikmat yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kami mau berkata, Engkaulah hikmat dan sumber hikmat itu. Maka kami meminta kepadamu sang sumber hikmat, anugerahkanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dapat bertindak hati-hati di tengah hidup yang Tuhan anugerahkan. Diberkatilah dalam hikmat Tuhan setiap pendengar, sehingga ketika mereka memberitakan firman dengan kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan, mereka dimampukan. Ketika pun firman ini dilakukan, maka nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terpuji namamu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.